Halo pemirsa Metro TV Lampung, saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Dan kali ini sudah bersama saya Sri Agustina, Askadi Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Pupuk bersubsidi diberikan kepada petani untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Pemberian pupuk bersubsidi ini haruslah memenuhi 6 prinsip utama yang disebut 6T, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Agar bisa memenuhi prinsip 6T, Kementerian Pertanian terus mengawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk subsidi, di antaranya lewat elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK dan penerapan kartu tani, serta memperketat pengawasan. Mengenai pupuk bersubsidi ini diatur dalam Surat Keputusan Menperindak nomor 70/MPP/Cap/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dalam pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan, pupuk bersubsidi pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Untuk pendistribusian pupuk bersubsidi diatur oleh Permendag nomor 15/DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari lini 1 sampai dengan lini 4. Selain itu Permentan nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Kemudian Permentan nomor 01 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020, JO Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2020. Semua aturan tersebut sudah dengan tegas mengatur tentang syarat, tugas, dan tanggung jawab dari produsen, distributor, dan penyalur atau pengecer, hingga harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang wajib dipatuhi ketika menyalurkan pupuk bersubsidi. Maka itu distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada. Lantas, bagaimana jika pupuk subsidi ini diselewengkan? Itulah yang terjadi di Metro. Ketua kelompok tani memperjualbelikan pupuk subsidi itu hingga keluar wilayah. Belakangan pupuk subsidi itu dikembalikan setelah dikritisi media massa. Ia meminta maaf dan berharap kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Dinas Pertanian Metro juga siap mengevaluasi pelanggaran dari pupuk subsidi. Maka kasus yang menyinggung Nurani ini tidak bisa didiamkan. Harus ada sanksi tegas untuk pelaku meski ia sudah meminta maaf. Kita mesti mendorong kasus ini ke ranah pidana. Sebab pelaku kerap melakukan aksi jual beli pupuk subsidi yang meresahkan masyarakat. Di tengah pandemi seperti ini, mestinya ada sikap prihatin yang menjadi cerminan bersama. Harus ada partisipasi aktif dari masyarakat guna mengawasi pelaksanaan program subsidi. Semua pihak, khususnya aparat, mesti mengawal distribusi pupuk bersubsidi sehingga tidak ada penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, baik Mbak Nana, tajuk kali ini Lampung Pos mengangkat soal pupuk subsidi. Tapi di sini yang lagi hangat adalah tentang penyelewengan pupuk subsidi.
karena beberapa waktu lalu di beberapa kota, salah satunya di Kota Metro terjadi penyelewengan pupuk bersubsidi yang dialihkan ke lokasi lainnya. Oh, itu yang sedang hangat saat ini ya, yang itu di Lampung, itu di Kota Metro. Tapi apakah penyaluran pupuk subsidi ini menurut pengamatan Lampung Pos, para petani sudah mengerti tentang penyaluran pupuk subsidi ini, Mbak Cici? Iya, petani kita makin kesini itu makin bertambah wawasannya dan mereka banyak mengetahui tentang seluk-beluk, termasuk salah satunya bagaimana cara mendapatkan pupuk bersubsidi. Tapi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini petani tidak bisa perseorangan, tetapi mereka harus membuat kelompok. Kelompok tani inilah kemudian yang mengajukan pupuk bersubsidi lewat ketua kelompoknya dengan melakukan pengisian rencana definitif kebutuhan kelompok. Nah, setelah berapa jumlah kebutuhan mereka, kemudian diusulkan. Sekarang menggunakan elektronik ya, tidak manual lagi. Ini yang baru ketahuan adalah di Kota Metro. Nah, Mbak Cici, apakah ada kemungkinan di daerah lain di Provinsi Lampung, akan ada yang tertangkap tangan juga atau ada yang ketahuan menyelewengkan pupuk subsidi ini, Mbak Cici? Ya. Persoalan pupuk subsidi ini memang dari dulu ya, itu menjadi ranah terjadinya penyelewengan. Kenapa terjadi itu? Karena adanya disparitas harga antara pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi atau pupuk komersil. Perbedaan harga inilah yang dijadikan lahan untuk permainan dan untuk kepentingan oknum-oknum sendiri ya. Itu kan dari dulu berarti Mbak Cici ya, tapi sekarang terjadi lagi. Apakah pengawasannya kurang dari pemerintah? Ya, kalau pengawasan memang harusnya lebih diketatkan. Ke belakang selalu ada perubahan dan perubahan-perubahan untuk lebih penataan bagaimana sih penyaluran pupuk ini lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Lagi-lagi kita juga punya Satgas Pangan, kemudian mungkin juga kita nggak perlu mengandalkan Satgas Pangan, tapi semua pihak termasuk ketua kelompok dan termasuk petani penerima pupuk subsidi itu menjadi pengawas. Nah, yang di Metro ini terungkap karena petaninya responsif. Mereka mendapatkan pupuk subsidi, tapi ternyata kok mereka tidak dapat. Usut diusut, akhirnya ternyata ketahuan bahwa pupuk yang mereka usulkan dan didapat itu dialihkan ke wilayah lain. Nah, ini akhirnya terungkap dan menjadi terpublikasi dan akhirnya sudah ada perbaikan. Nah itu karena para petaninya di Kota Metro responsif. Itu artinya di wilayah lain, kalau memang petaninya responsif, itu berarti bisa saja akan terungkap oknum-oknum seperti ini ya Mbak Cici ya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk membahas tajuk kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, saat lagi kami akan kembali untuk melanjutkan tajuk Lampung Pos hari ini. Tetaplah bersama kami.